Quran ayat 146 148. Sampun dipun bika. Gua kita wasal terang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Niki sing saya waqafe teng wahanu. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Fa'atahumullahu thawabad
dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Kita kaji kandunganipun wa ka'ayyin, dan banyak kata wa ka'ayyim min nabiyyin, kathah nabi, ai kam minal anbiya, pirang-pirang para nabi. Kita ketahui bahwa nabi dan rasul paling tidak yang wajib kita ketahui ada 25. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'hu ribbiyuna, ai kam min anbiya qatala li kalimatillah wa qatala ma'hu ulama'u rabbaniyun. Jadi banyak para nabi yang berperang dan diikuti, maksudnya bersama para nabi itu Rabbaniyun, para ulama. Berperang para nabi untuk meninggikan, untuk membela kalimatullah, dan berperang bersamanya para ulama. Wa ubadun solihun, para hamba-hamba yang solih. Qatalu, mereka ikut berperang. Fakutila minhum man kutila, maka di antara mereka ada yang terbunuh. Ini bukan hanya pada masa perang Badar, perang Uhud, dari dulu juga seperti itu. Artinya sunnatullah bahwa barang siapa membawa syariat Allah pasti akan dimusuhi. Musuh pertama adalah setan. Itu. Setan ada dua kelompok dalam surat An-Nas, minal jinnati wan, setan jin dan setan manusia. Nah itu karena adanya permusuhan dari setan, otomatis akan ada tiap hari pertempuran, peperangan. Bahkan ketika Rasulullah baru kondur dari perang Badar yang demikian dahsyatnya, berapa orang? 300 lawan 1000. Rasulullah bersabda, rojakna min jihadin ashor, kita baru balik dari perang cilik. Iyalah, telu siji lawan telu, adep-adepan pencelas-pencelasan ngaro pedang, adu-adu paling panah tombak, jere bali perang cilik. Nah ini otomatis pernyataan yang kadang-kadang niku menumbuhkan keheranan. Wa mal jihadul akbar, jihad paling berat niku napa? Jihad paling besar, perang lawan awake dewek. Nah, jihadun nafs niku. Jadi di sini bercerita bahwa peperangan antara nabi, para ulama, para pemimpin yang soleh-soleh dengan musuhnya yaitu setan jin dan setan manusia, ya ada terus dari dulu. Termasuk pada perang zaman Rasulullah dalam perang Uhud kemarin, yang terbunuh juga ada bahkan sampai 70 orang. Kalau dalam perang Badar cuma 14, karena ada pamannya sendiri Hamzah ikut tewas dan beberapa sahabat baik lainnya. Fama wahanu lima asobahum, maka mereka tidak merasa lemah terhadap apapun yang menimpa mereka fisabilillah. Bahkan dalam perang Uhud ada seorang wanita diceritakan ketika dikabari, "Bu, putra jenengan syahid gugur." "Alhamdulillah, mung bojoku." "Ora, kamu anaknya, bojone jenengan juga gugur." "Alhamdulillah, selagi Rasulullah isi urip sehat, bagi saya itu kecil." Nah, luar biasa. Ingat saja dalam perang itu anak suaminya, saudaranya terbunuh, asal Rasulullah selamat itu dianggap masih kecil. Luar biasa kecintaan kepada Rasulullah. Dan bahwa kita sebagai orang Islam juga diajarkan bahwa kalau kita mencintai selain Allah dan Rasulnya kok melebihi daripada itu, kita bakal celaka. Jadi kita harus mencintai Allah dan Rasulnya melebihi, bahkan melebihi cintanya kepada diri sendiri. Mencintai berarti mentaati. Nah, di sini fama wahanu, maka mereka tidak merasa lemah, lima asobahum, tidak merasa lemes apapun yang menimpa di jalan Allah. Wa ma dhaufu, tidak juga merasa
ya nggak mampu, dhaif. Kemarin kan di ayat sebelumnya sudah dibahas wa antumul a'launa in kuntum mukminin. Angger jenengan panjenengan wong sing beriman mesti bakal luhur, bakal mulia. Maka di sini famawahanu, maka orang-orang yang bertempur berperang bersama Rasulullah itu beberapa nabi itu tidaklah mereka merasa lemes, tidak merasa lemah atas apapun yang menimpa di jalan Allah, wa mastaqal, dan mereka tidak menyerah pada musuh. Aywama jabanu wala dhaufat hamhamuhum himamuhum lima subumil qatli wal jarah. Jadi walaupun terluka, walaupun terbunuh, itu tidak menimbulkan rasa lemah, rasa tak berdaya, karena bagi orang yang beriman adalah prinsipnya cuma dua, kalau hidup ya harus mulia atau mati syahid, itu prinsip. Maka dengan ini tidak merasa kendor semangatnya, walaupun katakanlah misalnya ketika zaman penjajahan dulu kan bukan mayoritas, bahkan hampir semua ya penjajah itu orang non Islam. Belanda, Inggris, Portugis nyerang Indonesia, senjatanya mereka sudah punya motor mabur, orang pesawat tempur, punya bedil jarak jauh. Sementara Indonesia bambu runcing tapi tidak takut. Kenapa? Karena memang kita merasa Allah Maha Perkasa, Allah akan menolong kita. Nah, orang selain Allah berarti kan tidak akan perkasa. Maka keluarlah semboyan, karena semangat itu keluarlah semboyan merdeka atau mati. Lebih baik hidup mati berkelantan daripada hidup terjajah. Nah, ini kan semangat yang luar biasa. Dan ternyata Allah memberikan kemenangan kepada bangsa Indonesia yang katakanlah mayoritas senjatanya hanya bambu runcing ya gitu. Ini jadi orang Islam seperti itu. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar, orang-orang yang punya teguh pendirian, orang-orang yang tidak gampang mencela-mencelek melung-melung. Karena sejak zaman dahulu ya namanya dalam pertempuran, dalam peperangan, dalam berjihad melawan musuh, ada saja orang-orang yang namanya pengkhianat. Sing dadi mata-mata asal diupahi kok gelem nidokna musuh gitu, tetap ada. Maka zaman Rasulullah juga ada seperti itu. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana. Wa ma kana qaulahum, tidak ada ucapan mereka, ucapan para pejuang tadi yang bersama Rasulullah, bersama para nabi, illa an qalu, selain ucapan rabbana ighfir lana dzunubana, ay ma kana qalu ma sabatihim wa quwwatin fiddin illa talabil maghfirah minallah. Karena memang mantapnya dalam beragama, ini kita berarti dituntut agar kita beragama itu mantap. Karena berbagai ayat yang sudah kita ketahui, berbagai pertanda bahwa tidak ada ajaran yang lebih baik daripada ajaran Islam. Bahkan sejak zaman Islam diturunkan, orang-orang kafir sebenarnya bukan tidak percaya, tetapi mereka tidak mau ikut karena kesombongan, karena iri dan sebagainya. Jadi bagi orang-orang yang berperang bersama para nabi, ucapan mereka tidak lain adalah karena kemantapan imannya, Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wa israfana, juga mungkin israf itu berlebih-lebihan tapi melanggar aturan. Ay wa tafritona wa taqsirina fi wajibi taatika wa ibadatika. Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia punya sifat ya, ada malesnya, ada dolimnya, itu kita mengakui, lalu kita mohon ampun kepada Allah. Wasabbit aqdamana, dan mantapkanlah langkah kami, wansurna al qaumil kafirin, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maka inilah sikap orang-orang yang beriman. Ketika dia berjuang, dia tidak merasa paling benar, dia tetap merasa punya kesalahan, maka dia memohon pada Allah, memohon ampunan. Juga merasa punya kadang-kadang berlebihan dalam beramal, ada malas dan sebagainya, tapi tetap minta dimantapkan langkahnya dan minta ditolong oleh Allah kepada menghadapi orang-orang kafir. Fa'atahumullahu sawabat dunya wa sawabil akhirah, maka Allah memberikan kepada orang seperti itu adalah
pahala dunia dan pahala sebaik-baik untuk di akhirat. Jadi di dunianya diberikan sebuah keberuntungan berupa menang perang, berupa mulia hidup di selama hidupnya, wa husna sabil akhirah, dan di akhirat juga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ai jama'allahu lahum baina jazaa'i dunya bil ghanimah wal izzi wa dhafri wa tamkini lahumul bil bilad. Jadi kalau orang-orang yang betul-betul berjuangnya lillahi ta'ala, tujuannya adalah untuk sukses dunia akhirat, maka dunia Allah berikan juga. Berikan diantaranya adalah menggabungkan di sini adalah menang di dunia, mendapatkan rampasan perang, mulia, kemenangan, negaranya menjadi aman, menjadi tenang. Wa baina zazail akhirah bil jannah wa na'imiyah, juga nanti di akhirat mendapatkan nikmat-nikmat surga. Wa husna sawab wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat muhsin. Ayuhibbu man ahsana amalahu wa akhlasa niyatahu. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan dan mengikhlaskan niatnya. Jadi dalam kita berjuang, maka kita tujuannya adalah lillahi ta'ala, bukan menang atau kalah, itu urusan Allah. Ya kita otomatis berpikir kayak Rasulullah memasang strategi dan sebagainya, dan kita berusaha untuk mentaatinya. Oleh karena itu berkaitan dengan ayat ini, kita juga diajarkan bahwa yang penting kita berusaha semaksimal mungkin, kita menata niat, termasuk dalam hal besok kita akan menghadapi pilihan-pilihan presiden dan pilihan wakil rakyat. Jadi panjenengan besok akan memilih berapa, 5 macam apa gitu. Pertama presiden dan wakilnya, yang kedua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang ketiga anggota DPR Pusat Jakarta, anggota DPRD Jawa Tengah Provinsi, anggota DPRD Kabupaten. Ini 5 macam ini. Mudah-mudahan kita sekali lagi sebagai orang yang beriman itu pikirannya, usahanya adalah bukan sekedar jangka pendek, bukan sekedar karena kita ketahui, kita lihat misalnya di internet ya, apa di mana ada yang wah kayak esok ada tulisannya paslon tertentu di jilbab sok duit 1.000 ada yang gitu, macam-macam, ada sembako tulisan siapa. Dan maka yang perlu dipahami oleh rakyat bahwa katakanlah misalnya bansos, bantuan sosial itu bukan bantuan perorangan, memang itu data biaya dari negara. Jadi bantuan untuk masyarakat, kepentingan masyarakat, bukan kepentingan sing aweh. Artosipun bahwa namanya misalnya ada Undang-Undang Dasar mengatakan orang miskin dan terlantar menjadi tanggung jawab negara. Ya siapa presidennya ya harus memberikan bantuan sosial, bukan karena si A si B. Jadi tetap harus diberikan. Nah, maka mudah-mudahan dari ayat ini kita diajarkan agar kita dalam hal berjuang, kita berpikir bukan hanya untuk jangka pendek dunia atas hari 2 hari, tapi orang beriman diajarkan agar berpikir untuk mencari kesabaran, untuk mencari target, mencari kebahagiaan khususnya dunia dan akhirat. Nah, mungkin kajian kita niku ingkang saged kula aturaken dalam hal berjuang, kita nggak perlu takut kalah karena kita akan dimintai bertanggung jawab di hadapan Allah sudah sejauh mana kita berusaha. Maka kalau kita sudah berusaha memilih yang terbaik, ternyata mau menang orang masalah gitu. Tapi kita berusaha memilih yang terbaik untuk urusan dunia dan akhirat, bukan sekedar urusan dunia. Apalagi besok yang dipilih untuk presidennya juga semuanya orang Islam. Maka ketika ada orang Islam semuanya akan kita pilih, maka kita berusaha untuk memilih yang kita anggap paling baik. Nah,